Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan mohon doanya juga untuk para dewan guru yang ada di sekolah dan juga semua yang terkena banjir, musibah banjir, kita doakan bersama. Mudah-mudahan banjirnya cepat surut dan juga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik anak soleh-soleha, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa belajar. Angkat kedua telapak tangan kita. Kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman tayyiba. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Baik anak soleh-soleha, silakan kalian buka hari ini tema 6, LKS tema 6. Pembelajaran 3 pada halaman 38. Subtema 3, pembelajaran 3. Nah, jika ini ada percakapan, silahkan kalian boleh belajar atau membaca sendiri ya percakapannya ya. Di sini kita dilatih untuk membaca, memperlancar lagi bacaan kita. Nah, yang kedua, di sini kita akan belajar mengenai melengkapi kalimat dengan kosakata dan juga evaluasi ungkapan petunjuk. Dan yang terakhir, evaluasi mengenai satuan tidak baku, pengukuran panjang. Nah, pada halaman ini kita ada suatu cerita. Suatu sore Ruri akan menyiram tanaman. Ternyata alat penyiram tanaman belum dipasang. Ruri meminta bantuan Kak Dini. Kak Dini pun membantu Ruri. Ia membantu memasang alat penyiram tanaman. Apalagi pada halaman 39 ada percakapan Ruri dan Dini. Kak Dini tahu tidak cara titik-titik alat ini? Kata Ruri. Kak Dini berkata, tentu tahu. Beri titik-titik Ruri, bagaimana cara memasangnya? Pertama-tama titik-titik mulut wadah dengan pipa, kemudian putar hingga kencang. Selanjutnya titik-titik kepalanya ke pipa. Setelah itu alat siap untuk titik-titik. Terima kasih Kak, kata Ruri. Nah, kalian boleh lengkapi kalimat ini, bacaan tersebut menggunakan kosakata yang ada di bawah ini. Ibu contohkan satu ya. Kak Dini tahu tidak titik-titik alat ini? Cara? Betul, cara memasang alat ini. Memasang tulis di sini. Kalau tidak muat boleh di sampingnya ya. Tentu tahu. Beri titik-titik. Nah, jika ada suatu ungkapan untuk membuat sesuatu atau memasang sesuatu, tentu itu adalah
merupakan ungkapan petunjuk. Berarti beri saya apa? Titik-titik. Silakan kalian pilih salah satu jawaban yang paling tepat. Nah, dilanjut pada halaman 40. Ada ungkapan pemberian petunjuk di bawah ini. Anak soleh harus baca dengan teliti ya. Mana yang merupakan ungkapan pemberian petunjuk. Ibu contohkan pada nomor 1. Bermain egrang. Tegakkan egrang sedikit condong ke depan. Posisikan kaki egrang tidak sejajar. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Naikkan kaki ke egrang secara perlahan. Mulailah berjalan di tempat. Jika merasa akan terjatuh, jatuhkan kaki di antara egrang. Nah, itu adalah contoh ungkapan pemberian petunjuk. Silahkan kalian cari ya. Misalkan pada nomor 1 ini berarti dari sini. Ini merupakan pemberian petunjuk. Tegakkan egrang sedikit. Posisi kaki egrang tidak sejajar. Seperti ini ya, ini contoh kalimat petunjuk. Nah, pada nomor 2 silakan kalian cari ungkapan atau pemberian petunjuk yang merupakan isinya itu adalah petunjuk pembuatan menanam bunga dalam pot. Ingat ya, kalimat petunjuk itu ada 3. Ungkapan petunjuk itu terbagi menjadi 3. Ada petunjuk arah, ada petunjuk pemakaian, ada petunjuk pembuatan. Nah, jika bermain egrang sama menanam bunga ini adalah termasuk petunjuk pembuatan. Nah, jika misalkan kita diperintahkan menunjukkan alamat, berarti itu adalah petunjuk arah. Dan yang kedua, jika ada misalkan ibu sedang membuat kue di rumah, nah ada langkah-langkahnya, ada petunjuknya. Nah, itu adalah salah satu contoh petunjuk pembuatan. Terakhir pada halaman 41, di sini kita akan evaluasi mengenai alat ukur panjang yang kamu buat. Ukurlah panjang benda berikut, isikan hasilnya dalam tabel. Nah, misalkan contohnya yaitu di rumah ada yang punya korek api kayu, boleh buat contoh korek api kayu ya. Nah, bukunya diukur panjangnya menggunakan korek api. Misalkan panjang bukunya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 korek api, ditulisnya di sini 5 korek api. Jadi panjangnya buku itu adalah 5 korek api. Hanya panjangnya saja ya. Panjangnya berarti ke atas, jika luasnya itu mungkin lebih dari 5. Jadi yang diukur panjangnya saja, yang ke atasnya ya. Panjangnya. Jika diukur luasnya itu mungkin lebih dari 5.
Boleh kalian menggunakan korek api ataupun lidi. Kalian tidak punya korek api kayu, boleh menggunakan lidi. Lidinya dipotong-potong sedikit seperti ukuran korek api ya. Lalu kalian siapkan buku, papan tulis tidak usah ya. Meja belajar aja, meja belajar. Bingkai foto boleh, dasar pintu boleh. Silakan kalian hitung panjang benda tersebut menggunakan korek kayu atau boleh dengan lidi. Lidinya dipanjangin boleh, dipatahin sedikit boleh. Nanti salah satu contohnya atau buktinya boleh difotoin ya, cara kalian mengukur panjang dengan satuan tidak baku, dengan satuan alat ukur panjangnya yang telah kamu buat. Jadi boleh difotokan contohnya. Boleh kalian misalkan sedang mengukur buku, kalian boleh difoto ya. Contohnya juga Ibu mohon lihat. Nah, ini merupakan nilai tambahan ya untuk tugas. Baik anak soleh-soleha, mungkin pelajaran tema hanya ini saja ya. Kita mencoba melengkapi kalimat, menentukan ungkapan pemberian petunjuk, dan juga evaluasi mengenai alat ukur panjang tidak baku. Boleh menggunakan pensil, pulpen, korek api, lidi yang kalian punya di rumah ya. Mungkin dari Ibu cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.